Halo guys, balik lagi sama kita duo Aha Aji Hendy, bukan Anang Hermansyah. Sudah lama tidak membuka acara ini. Ya. Ya, balik lagi sama kita di podcast Omdo. Omongin aja dulu. Ngomongin dulu. Betul. Ngomong-ngomong nih, Apa nih? Kenapa nih? bulan Desember itu identik dengan Natal. Betul. Betul. Kenapa? Saya nggak dikenalin dulu. Gak ada. Briefingnya jauh juga Pak. Oh iya, ini kenalin juga kita datang. Iya. Kedatangan bintang tamu. Binatang lagi. Waduh. Bintang Waduh. tamu. Bintang tamu. Spesial nih. Spesial. Ini produser dari podcast Omdo. Betul. Hai, Kenalin diri sendiri Pak. saya Silakan. Armando Christian. Oke. 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 Nah, Desember itu identik dengan Natal. Oke. Perkenalan saya nggak penting lah. Cuman Anda pengen minta kenalin ya. dikenalin. Ya, halo, Tapi saya- nggak penting gimana sih? Saya Christian, didapuk sebagai produser oleh dua orang ini. Iyalah. Siapa lagi? Masa kita? lagi. Masa kita salah satu dari kita? Nggak mungkin. Tidak mungkin dong. Ya, Karena seperti yang kita tahu tugas produser adalah bertanggung jawab kan. Iya. Makanya saya yang ditunjuk ya. Iyalah. Betul. Memang Kita mulutnya kadang-kadang suka sembarangan suruh tanggung jawab. itulah tanggung jawab yang besar. Oke, kembali ke topik. Oke. Natal itu identik dengan Desember itu identik dengan Natal. Iya. Oke. Natal itu biasa berwarna hijau dan merah. Betul. Seperti saya kan? Iya. Hijau dan merah. Wih, cocok bapaknya benar ya. Benar. Iya. Dan saya kenapa Natal kalian sekali. berdua batikan? Saya kelihatan salah kostum kalau begini. Nah, Dia nggak Pak, tahu sih, dia nggak tahu. Iya. Kasih Kemarin tahu. janjiannya sama gue ada undangan ke sini. Ada kondangan. Makanya gue mari pakai batikan Iya. berdua, lihat apa? Lu Udah bener. Gimana sih produser kok nggak tahu ada Iya. kondangan ya? Udah hijau terang. Bajunya bukan punya gua lagi. Tapi ngomongin wangi amat. Oh iya, habis laundry tuh. Itu saya itu. Gak usah dibongkar dong. Nggak usah dibongkar juga dong, Kita Pak kan nggak produser. settingan. Kita Ceritanya nggak kelihatan settingan. kompak ini gua. Gimana sih? Hijaunya hijau terang begini. Emang ada cara apa sih Pak? Kemarin gue dikasih undangan. Nah, Suruh ke sini. kondangannya siapa? GKI katanya di GKI ya. Iya. GKI. Jadi, Nah, ini gua kasih tahu nggak nih? ya silakan Jadi- diberitahu Ji. Hari ini tuh ada perayaan ulang tahun gue. Waduh. Enggak ya? Ke-21? Enggak ya? Emang sama tapi Emang bukan sama dong. sih. Enggak ya? Ngapain disiarin kalau ulang tahun Anda? Ulang tahun aja ngapain di sana? Kali kan, lu pada saking cintanya sama gua gitu kan, Habis- bikin podcast. Oh jadi ini edisi. ulang tahun Pak? Ulang Yo, tahun. Jadi Ya kita gila. GKI Ini ulang Pak tahun. udah pakai batik Pak. Iya. Udah kayak Ya Hamis ilah. Daud gua ya Allah. ngelenong amat kita ya. Habis Daud kayak lu kesian Raisa, bener. Ini mentang-mentang Syada Betawi ngelenong amat kita ya. Ulang tahun ini Kita lanjut jadi deh, Pak. dalam rangka ulang tahun GKI JTASI yang ke-21. Ya, wih. Tapi sebelum kita ke topik utamanya, kita mungkin perkenalan dulu sih. Apa sih sebenarnya podcast Omdo itu? Oh ya, banyak yang Pasti belum kan tahu loh sebenarnya. Siapa itu duo AHA kan? Banyak jemaat yang belum tahu kan. Jadi siapa yang menjelasin? Oke. Oke, ini dijelasin boleh. Jadi- Yang udah lama absen. Tuh, jadi podcast Omdo ini lebih jelasnya akan dijelaskan oleh produsernya Oke. langsung. Podcast Omdo itu adalah nanti ya, insert video yang lama. Dijelasin video episode 1 nanti ada. Nah, jadi podcast Omdo ini sebenarnya adalah selama kita udah mau 9 bulan ya. Berarti Ya, hampir dirumahkan. setahun lah pokoknya Dalam lah. tanda kutip dirumahkan 9 bulan ya. Mm. Aduh, gak enak banget ya namanya dirumahkan. Pokoknya kita harus di rumah tuh selama 9 Selama pandemi bulan kemarin. kemarin. Selama Nah, pandemi. untuk mengisi kekosongan itu akhirnya kita bikin sebuah konten namanya Omdo. Omdo itu adalah singkatan dari omongin aja dulu. Betul. Nah, kenapa kita bikin omongin aja dulu? Karena semua hal itu silakan Ji. Semua hal itu sebelum dilakukan harus diomongin dulu dengan matang. Dengan mata. Betul. Sama kayak semangatnya GKI kan. Iya. Nah, Betul. terutama Jateng ya, yang gua tahu sih Jateng tuh gitu. Yang dibanggakan adalah ya itu. Gitu kan. Rapat, Bos. Rapat, Bos. Oh, rapat ya. Kurang lama apa rapat kita? Ya enggak? Kita ngomongin podcast aja Iya. bisa 3 minggu kan. Momen apa yang paling lo ingat? Atau yang paling menarik deh? Oke. Jangan lo bilang nembak cewek ya. Ya, gua males dengernya. Ketika lu ngomong momen yang paling itu langsung aduh. Apa ya? Enggak aduh apanya itu bukan percintaan, apa. percintaan. Percintaan. Tolong ini acara umum. Mentang-mentang pemuda bahasnya percintaan. Enggak Tolong lah. ini.
acara umum ya. Apa ya, paling 20 tahun banyak banget sih momen yang paling gue ingat. Salah satunya ya. Salah 2 juga boleh lah, masih Ya, dapat salah dua 8. boleh. Masih dapat ya. Salah satunya tuh yang paling berkesan sih menurut gue adalah ketika kita bertiga main drama bareng. Oh iya. Kenapa berkesan? Karena biasanya Aji, gua, Hendy tuh ada porsinya masing-masing, kayak Aji bagian bikin set, gue bikin konsep, Hendy yang main. Iya. Selalu begitu kan? Oh, iya, kita kan? Iya juga Iya juga, iya kan? ya. Iya juga ya. Jarang kita untuk main drama bertiga gitu loh. Iya. Nah, makanya salah satu momen paling berkesan gue adalah kita main drama bertiga. Itu. Nah itu. Nanti saya insert deh fotonya kalau nemu ya. Sam Ham dan Yafet. Kalau lu apa nih? Selama Lalu di apa, Di? di GKI Jatiasi apa sih yang paling Ada nggak yang lo paling ingat Iya. menarik gitu? paling menurut lo? kayaknya nggak bisa gue lupain deh sampai gue lansia nanti. Iya. Belum mikir. Jadi lu mau jawab disalib kan? Oh jawaban itu sudah dijawab sama dia ya? Jawaban gue disalip sama dia. Iya. Tapi yang bikin gue paling puas itu sih soalnya bikin gue ketika lu dinaikin tuh bener-bener bikin gue wah. Iya, dan itu benar-benar berkesan juga sih buat gua. Iya, Belum iya. ada kan gua berdiri di sana sampai berapa menit di depan sana. Adalah Tapi 10 rasa- menit. jam, Ya, iya. setengah Rasanya apa jam sih, lebih. Di? Hampir setengah jam lah. Rasanya apa sih, Di? Pak, itu salib udah doyong ke depan begini, Pak. Ini Pak. Lihat, Pak. Saya nunggu ini lagu tidak kelar-kelar. Saya disuruh nunggu. Udah tempatnya tinggi, udah gitu ininya miring. Pak, itu pondasinya tidak Iya. sebagus yang terlihat. Kan salib begini ya. Itu kan patah dikit kan? Iya, Betul, kayunya sudah patah dikit kan. memang. Itu gara-gara Anda kan patahnya. Iya. Karena saya injek-injek. Betul, Tak, babnya gini patah. patah. Tim perkap Kamedi. Wah, gue udah keringet dingin tuh. Kamedi Iya. rada patah. Iya. Kalau lu, Ji, secara pribadi maksudnya yang lu ikut merasakan yang paling Apa ya gue ya? berkesan, paling lu ingat apa sih? Banyak sebenarnya banyak. Cuman apa yang bisa gue inget ya? Kalau dulu tuh apa ya? Lu mah banyak dramanya. Lu kan Yesus generasi pertama. Iya. Enggak lah, gue nggak generasi pertama lah. Tuhan Gue Yesus generasi keberapa nggak tahu, gue lupa. Oh, yang pertama-tama Dulu ada, oh iya gue ingat banget. Oh Sebelum lu siapa iya, yang menurut gue menyenangkan adalah generasi pertama adalah Kak Sabto namanya. aduh, lupa. Oh mungkin lu nggak kenal, mungkin lu nggak kenal. Namanya Kak Sabto. Lihat mukanya mungkin mungkin kalau tahu nanti Kak Sabto nonton tuh, Iya. gue sangat amazed banget sama namanya Kak Sabto ketika itu dia menjadi Tuhan Yesus dan pertama kali dia dilemparin apa namanya kertas yang udah di bener-bener wah keras tuh gue tahu tuh Tetap keras sakit itu. Tetap sama sakit. ketika dia semodelnya sama kayak Hendy cuman nggak tinggi pendek tapi ketika dia di tangannya beneran dipukul pakai balok. Aduh. Iya, dan gue sangat amazed gitu ketika itu buat gue, wow, gila ya ada orang yang bisa memerankan peran ini sedemikian rupa. Salib yang Halo Kak Sabto. Nah, Kak Halo, Sabto, Kak Sabto, salam kenal. di Exkompa ada, generasi Exkom pertama aja. Exkopaja. Kopaja Generasi tuh. satu dia. Iya, malah generasi satu tuh kalau menurut Berarti gue. generasi 2. Nggak tahu gue generasi Oh, berapa, iya. nggak Harusnya tahu baru ke gue. gue deh. Ada banyak sebenarnya. Terus gue mau nanya nih, apa yang bikin lu memilih GKI Jati Asih? Kayak misalkan nih, rumah lu di sini. Lu jangan nanya gue ya, nggak boleh. Lu nggak boleh nanya gue kalau pertanyaan itu. Kalau boleh tahu, Nggak punya pilihan gue. kok gak punya pilihan Kalau sih? gue kan nggak punya pilihan. Gimana sih lu? Ngikut ya. Iya, soalnya kan lu mesti banyak Ya nih. kalau dia kayak mungkin, gereja kalau dia lu mungkin, situ. kalau dia mungkin. Gue kenapa milih di sini jelas jarak kan, rumah kan. Cuman di sini doang yang gue bisa menghemat ongkos. Walaupun kadang gue kesini juga bawa kendaraan sih. Iya, bapak sama gereja rumah satu kapling. Iya. Iya. Kayak satu klaster ya. Ntar kan Iya, satu gereja klaster sih. beli tanah, jebol. Loh, Tembus rumah dia. rumah Pak Roy kok. Pak, saya beli aja lah Pak. Gitu. Kalau lu, Sebenarnya pertanyaannya lebih ke lu, Cindy. Rumah lu kan jauh di sana ya. kenapa Kenapa sampai lu, sekarang iya. lu akhirnya memilih untuk bertahan di sini, sedangkan banyak gereja di dekat rumah lu sana. Iya, banyak banget lagi. Akhirnya tanpa sadar sebegitu cintanya lu terhadap GKI Jati Asih. Tuh, itu secara sadar dan nggak sadar sih sebenarnya. Karena gimana ya? Ketika ini nggak tahu ya, ini pandangan gue aja. Ketika lu sudah masuk di GKI Jati Asih, lu nggak bisa menemukan apa yang di situ di gereja lain. Gue nggak tahu itu apa, tapi lu pasti merasakan. Asik gak jawaban gue? Iya sih, benar sih. Tuh. Karena kita bergereja di sini, Iya. lebih merasakan, Iya. oh gila di sini unik banget ya. Unik gitu. Dan gue jujur pribadi ya, maksudnya gue gereja pun nggak cuma di GKI Jati Asih doang. Gue sempat kayak Jajan-jajan. keliling kemana-kemana, tapi gue ngerasa tetap ya rumahnya di sini, pulangnya di sini gitu. Oke. Betul, Iya kan betul, ya? betul. Iya. Oke, Bagus, mantep. mantap. Abis ini kita mau ngapain nih? Oke, karena kita sebagai gerbangnya acara HUT GKI Jati Asih ke-21, kita mohon maaf dulu terlebih dahulu. Ya.
Mohon maaf Itu kita mohon maaf. atas segala kata-kata yang Atas segala perkataan Yang kita tidak- yang tidak jelas tadi. tidak Kalau ada yang jelas menyinggung. atau menyinggung. Betul sekali. Karena salah satu keunikan dari podcast kita adalah minta maaf. Iya, keunikannya itu. Iya. Iya, Selalu ngomong minta aja maaf. dulu minta maaf Iya. ntar belakangan. Seperti dengan namanya podcast Omdo. Ngomongin aja aja dulu. dulu. Nah, itu Masuk dia. jingle Anda. Masuk Closing jingle. ya tuh? Belum Iya, closing. Belum closing. Ya seperti itu sih, kita jadi sebagai gerbang pembuka, kita akan welcome. Nanti di HUT ini sebenarnya ada apa aja sih? Kalau Ada. boleh dijabarin. Ada persembahan Sembahan pujian. pujian. Sembahan pujian. Wow. ada Dan juga nanti juga ada Remaja juga ada. Remaja juga ada- Remaja mau ngasih sesuatu juga. Remaja akan Kejutan, memberikan sesuatu ngasih juga. kejutan. Terus Lalu di akhir acara nanti ada kejutan juga. ada kejutan juga. wah ini ulang tahun isinya kejutan semua Kejutan ya. semua. Namanya juga ulang tahun. Namanya juga Betul. ulang tahun. Makanya penasaran kan. Penasaran ya. Oke, Oke. tidak usah berlama-lama lagi. Mungkin kita biasa mau ada trademark kita nggak sih? Ya, oke. Ini aja kali ya, ntar Iya, nanti aja lah. Atau mau langsung ntar aja. kita bridging ke ini aja? Udah lah ya. Enggak salah. Berarti berikutnya kita akan mengintroduce. Betul. Langsung kita aja. panggil aja Iya. ya. Kita panggil aja. Langsung gitu ya. Yang Oke. akan tampil berikut ini. Yang akan tampil berikutnya adalah bumper nanti. Ujung. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Selamat datang di podcast serem. Ih, apa sih? Kok horor gini? Serem tapi nggak serem nih, Li. Oke guys, jadi kalian yang belum tahu podcast serem itu punyanya remaja. Itu bakal menceritakan tentang kegiatan-kegiatan remaja, info-info remaja, plus gosip. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Serem, Seputar seputar remaja. remaja. Muah. Nah, Li, sebagai ketua remaja nih, gue pengen nanya, anak remaja di tahun ini tuh gimana sih?
dari perkembangan tahun kemarin sampai sekarang deh gimana? Sebenarnya sama aja guys ya. Karena mereka tuh punya keberagaman mereka masing-masing gitu, punya keunikan mereka masing-masing gitu. Pokoknya kalian nggak bakal nyesel kalau temenan sama kita. Seru banget gak sih? Iya, Kayak emang aduh, lo kangen gak sih ibadah di ruang Kangen sebelah? banget lah lu gila. Oh my god. Jadi guys, kita belum kenalan nih. Oh Lupa iya, kan lupa. tuh? Gue, Lia. Gua Kayla. Apa ini? Apa-apaan nih Kok kenalan ada nih, podcast? Lapak gue ini. Podcast adanya cuma di podcast serem. Pemuda Apa ya? podcast serem? Podcast cuman ada podcast Omdo, itu punyanya Pemuda Mania. Mantap. Mantap, itu punya Pemuda. Nih contekan gue di sini nih tuh. Punya gue, lu ngerebut lapak gue aja. Siapa nama lu? Iya bang. Lia, oke lu? Kayla. Kaila. Kaila. Kaila punya nama panjang tuh. Oke, apa tuh? Kaila ku pandang kelip bintang yang jauh di sana. Udah dengar melodi cinta. Udah, panjangan lu. Gak jelas. Lanjut. Aduh, ini enaknya kita apain nih? Nah, mumpung ada dua tamu dari remaja, gimana kalau kita jadiin bintang tamu kita podcast Om? Boleh, berarti kita yang tanya-tanyain mereka sekarang. Oke, giliran tanya kita tentang sekarang. remaja, kita lanjutin tuh yang tadi tuh. Oke, jadi gini, kalau nih ya, kita sama-sama tahu nih, kita udah melewati masa pandemi ini kurang lebih selama 9 bulan ya. 9 bulan ya, kurang Udah lebih 9 lahirin tuh harusnya. Iya, udah lahirin itu. tuh. Nah, itu kan udah lumayan lama ya. Kalau dari kalian nih, kira-kira apa yang kalian kangenin dari kebaktian remaja? Main, ngumpul-ngumpul. Wah, main. Lu kenapa malah main nih, gereja? Iya. Malah main. Ya sekalian pasti kan. Oh, iya, abis boleh, ibadah boleh. kumpul-kumpul main. Biasanya gitu. Namanya anak muda. Oh gitu, berarti kebaktian dulu terus main gitu. Iya. Nah, bagus nih, berarti jawaban dia bagus nih. Ntar honor lu setengah kasih dia nih. Ya. Tuh, bantu dong. Sama ada Ayo, satu ketawa lagi dong. nih, misalnya nih ya, kita kan udah pandemi lama gitu kan. Kalian kan tadi katanya udah kangen nih, mau aktivitas. Nah, misalnya nih kita udah bener-bener udah berhenti nih pandeminya ini. Kita nggak usah pakai masker lagi, nggak usah pakai face Hmm. Udah shield, normal lah ya udah pokoknya nggak semuanya usah ya. pakai hand sanitizer, tapi tetap ya jaga kebersihan kan. Nah, misalnya nih pandemi corona ini udah selesai, apa hal yang pertama kali pengen banget kalian lakuin? Pengen ibadah sih karena emang udah kangen banget gitu. Ibadah remaja tuh aduh gak tau deh. Emang di rumah nggak ibadah? Hey, Ya kan Oh, iya. beda ya. Apa tuh? Beda ya. Suasana beda suasana. Oh beda suasananya. Enak ya sebenarnya kalau ketemu teman-teman ya, kebaktian bareng bisa teman-teman. nyanyi bareng, Iya. salam-salaman. kalau di rumah tuh kayak nolep banget Loh, ya sih. jawabannya sama. Kalau Lia kan ibadah, kalau Kayla apa? Yang pengen banget mau dilakuin setelah pandemi ini selesai. Pastinya sih ya ibadah dulu, abis itu ngumpul sama teman-teman remaja. Oh, tetap. Belajar juga guys, kita juga kangen banget sekolah. Oh, ya bener sekolah ya. di sekolah ya. Oh iya sekolah jangan Karena lupa. sekarang semuanya serba online ya. Betul, Jadi betul, banget betul, gak sih? betul. Sama Online kayak kita semua. sekarang ini online. Betul. Oh iya, nih kalian tahu nggak sekarang itu kita lagi merayakan HUT GKI Jati Asih yang ke 21 tentunya. Selamat Hari Burung, Happy Birthday, ya. GKI Jati Asih. Selamat ulang tahun ya kayak Jati Ulang Asih. tahun. Oh ya nih ngomong-ngomong soal ulang tahun, Apa nih? menurut kalian nih momen apa yang paling berkesan bagi kalian selama ini tentang ulang tahun gereja ya? Oh, Iya. dulu gue pernah nari terus bawa tumpeng gitu di sini. Oh, flash sekitar iya, flash mob sekitar tahun 2016 2017 sih. Iya kayak dulu Kayak masih kita SMP pas gitu. masih sekolah minggu. Si nari. Masih nari. Coba boleh dipraktekin ini dia kita sambut. Enggak Lia nggak dengan mau ya? tarian Nggak ya? tumpengnya. Iya, Oh, bukan langsung. ya, bukan. Oke, enggak ya? Kalau dari Kayla apa? Yang paling berkesan dari ulang tahun GKI Jati Asih yang sebelum-sebelumnya? Ini sih ya, setiap ulang tahun GKI Jati Asih tuh pasti selalu ada video atau cuplikan yang buat kita tuh jemaatnya jadi kangen atau mengingat Oh iya kembali. sempet tuh flashback movie gitu ya, flashback movie gitu ya. Kita Iya tiap tuh, tahun sedih emang tuh. ada filmnya gitu gak sih? Ya seharusnya sih Ya, ada ya. Ada, biar seru karena pemuda kita tuh kreatif banget Yoi. gitu. Podcast Omdo. Ngobrolin aja dulu. Ya, Tetep, dikit, nggak apa-apa. Tapi buat juga Sih. podcast serem juga lebih seru guys. Nggak ada podcast serem ini Ada, doang, ada, nggak ada. ada. Buat gimmick doang podcast serem. Pelit.
Oke, Oke. nah setelah ini Ya. akan ada apa? Nah, pastinya akan ada persembahan pujian. Wow, persembahan pujian dari Dari siapa? vokal grup Lansia. Iya, makanya jangan kemana-mana ya, tetap tonton terus video Tonton ini. terus, dan ini dia persembahan dari vokal grup Lansia. Lansia.
Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, mengambil dari ayat 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. 21 tahun perjalanan kehidupan GKI Jati Asih sebagai sebuah jemaat yang dewasa bukanlah perjalanan yang sebentar. Banyak hal yang dilalui, silih berganti para pelayan datang. Semuanya adalah untuk membangun jemaat Tuhan yang memiliki semangat untuk melayani. Tidak jarang ketika mencari para bakal calon penatua atau para penatua yang baru ditolak dengan berbagai macam alasan yang ada. Tetapi di sini saya ingin mengajak kita untuk melihat betapa besarnya cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan GKI Jati Asih. 21 tahun Ia menolong kita. Apabila zaman dahulu bangsa Israel memiliki sebuah tradisi untuk membangun atau membuat satu tanda di mana mereka memperingati suatu kejadian atau peristiwa. Di dalam bacaan kita, Samuel mendirikan Mispa dan Yesana. Dan ia menamai itu Eben-Hazer yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Usia 21 tahun juga dapat kita katakan sebagai sebuah Eben-Hazer, di mana Tuhan menolong kita dengan segala macam bentuk pergumulan yang terjadi. Bukan waktu yang sebentar untuk menjadi sebuah jemaat. Dahulu dibangun dengan semangat untuk hidup dalam persekutuan tubuh Kristus. Ada banyak pengorbanan, ada banyak yang datang silih berganti dengan yang pergi. Apakah gereja ini, jemaat ini akan bertahan? Ketika kita mengatakan Eben-Hazer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya pun mengimani bahwa di tahun-tahun yang akan datang, Tuhan akan tetap menolong kita untuk melalui masa-masa tersulit kita, masa-masa yang penuh dengan duka cita, dan terlebih lagi pada saat bersuka cita. Mari bersama kita menghidupi di usia yang baru dengan selalu berseru kepada Tuhan untuk memohon pertolongan, dan juga dengan beriman serta turut terlibat aktif di dalam pelayanan bersama di GKI Jati Asih. Selamat ulang tahun bagi kita sekalian. Selamat merawat, menjaga keutuhan persekutuan GKI Jati Asih sebagai tubuh Kristus. Bukan hanya saya, bukan hanya majelis jemaat yang harus merawat GKI Jati Asih, tetapi kita semua yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati.
21 tahun berdiri, didirikan oleh insan-insan yang merindukan pelayanan, dibesarkan oleh perbedaan yang dipersatukan, dipelihara persaudaraan yang saling menguatkan, didewasakan oleh tantangan zaman. 21 tahun, bukan usia yang muda bagi seorang manusia, tapi untuk gereja, merupakan cerita yang berbeda. Waktu berlalu, zaman selalu berganti. Ada yang tumbuh, ada pula yang layu. Ada yang menetap, ada yang pergi. Ketika dulu, hasrat pelayanan begitu menggebu. Sekarang, setelah diterpa berbagai tantangan, apakah hasrat pelayanan akan tetap bertahan? Saya, Jessica Natalia, tuan rumah Mata Cika. Telah hadir bersama kita, Pendeta sekaligus Ketua Majelis Jemaat GKI Jatiasih, Ibu Pendeta Budi Ningrum Sani Nurwidia. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Mbak Cika. Perlu saya panggil Ibu, Mbak, Tante, Mama, atau apa nih? Senyamannya aja. Senyamannya aja. Saya panggil Mbak aja kali ya, karena Boleh. kayaknya kita sama-sama masih muda gitu ya. Iya, boleh, Oke. boleh. Oke, Mbak Sani, mungkin pertanyaan pertama ya yang akan saya tanyakan, sudah berapa lama melayani di Gereja GKI Jatiasih? Kalau ditanya sudah berapa lama, itu dari 2014 ya ke tahun 2020, berarti 6 tahun. Berarti 6 tahun ya, cukup masih terhitung apa tuh? Cukup lama atau masih terhitung sebentar? Masih sebentar kalau dibilang ya. Masih sebentar. Oke, karena kita sekarang sedang merayakan ulang tahunnya Gereja GKI Jatiasih ke 21 tahun gitu ya. Tadi Mbak Sani sudah melihat VT narasi yang berisikan tentang pendapat GKI Jatiasih gitu. 21 tahun berdiri gitu ya. Menurut Mbak Sani sendiri gitu, pandangan terhadap narasi tadi apa sih kira-kira? Intinya saya melihat bahwa perjalanan 21 tahun itu bukan perjalanan yang mudah. Penuh lika-liku, naik turunnya ada, ya sama kayak kehidupan manusia biasa. Dan 21 tahun itu juga bukan usia yang sebentar. Tentu ada banyak hal yang didapat. Jadi ya buat saya ketika melihat VT itu membayangkan perjalanan seorang anak remaja menuju kedewasaan. Ada ragamnya. Gitu ya. Berarti kalau misalnya 21 tahun bisa kita simbolkan sebagai anak remaja gitu yang mau menuju sebagai pemuda gitu ya, atau orang yang lebih dewasa. Pasti banyak tantangan ya nggak sih? Banyak masalah atau kira-kira problem yang dihadapi si anak muda itu gitu ya. Sama juga bisa kita aplikasikan ke gereja gitu. Pasti 21 tahun ini banyak tantangan dan juga masalah yang terjadi. Nah, kira-kira apa gitu tantangan atau masalah yang Mbak Sani alami gitu selama melayani di GKI Jatiasih? Namanya pelayanan pasti banyak tantangannya. Ya seperti orang naik perahu, nggak mungkin semuanya arusnya tenang gitu. Jadi kalau ditanya tantangan masalah apa, ya saya nggak mendeskripsikan satu-satu, cuman saya pikir ya banyak aja ragamnya dan pasti akan lebih banyak lagi ke depannya. Bisa kasih contoh yang lebih konkret gak? Apa sih kira-kira masalah atau tantangan yang Mbak Sani alami gitu? Apalagi kan di sini kita sama-sama tahu ya bahwa Mbak Sani sendiri ini sebenarnya pendeta yang masih muda gitu, sosok masih muda. Apakah ada pandangan-pandangan miring gitu dari jemaat kita gitu atau seperti apa? Kira-kira bagaimana Mbak Sani menanggapi masalah itu gitu?
tanggapannya ya beragam juga. Bisa senang dengan berhadapan kondisi itu, ya tidak jarang juga merasa down. Kan namanya masih manusia biasa gitu. Kalau contohnya apa, ya tadi disebut sendiri sama Mbak Cika kan, hal-hal yang miring tentang pribadi gitu kan, pasti ada. Nggak hanya sosok seorang pendeta, semua orang pun pasti menghadapi itu. Oke, tadi Mbak Sani bilang sendiri bahwa kalau misalnya tanggapan miring itu pasti dilalui nggak cuma pendeta gitu ya, tapi dari jemaat sendiri atau dari pribadi kita sebagai manusia juga pasti pernah mengalami, betul? Tapi di sini kan yang kita bahas adalah Mbak Sani sebagai pendeta gitu ya. Pendeta itu bisa kita katakan bahwa pendeta adalah gembala gitu, gembala jemaat. Nah, gembala tuh tugasnya apa sih? Sebenarnya gembala itu tugasnya adalah menggembalakan, memelihara jemaat-jemaatnya gitu. Nah, gimana caranya kalau misalnya Mbak Sani sendiri itu mendapatkan misalnya tadi ya tanggapan miring itu, sedangkan tugas Mbak Sani sendiri sebagai pendeta dan ketua majelis jemaat itu adalah memelihara kehidupan rohani jemaatnya gitu. Maksudnya gimana cara Mbak Sani itu mengatasi di satu sisi harus menanggapi tanggapan miring, di satu sisi Mbak Sani juga harus tetap memelihara dan menjaga jemaat GKI Jati Asih. Ya, kalau dengan kondisi seperti itu kan tadi Mbak Cika tanya, dengan kondisi yang pertama menanggapi tanggapan, mendengar atau lebih tepatnya gitu ya, mendengar tentang tanggapan miring, lalu kemudian di satu sisi harus memelihara gitu ya. Ya kembali lagi kepada person kita, maksudnya kepada diri kita pribadi, kita itu perannya apa gitu. Kalau memang berbicara tentang merawat persekutuan jemaat, memang tugas pendeta adalah mengembalakan, tetapi memang yang terutama juga adalah domba-domba tersebut percaya terhadap gembalanya itu. Di sini kan berarti harus ada sebuah hubungan ya, relasi gitu. Ya bagaimana caranya ya, saya kembalikan dulu. Peran saya adalah sebagai itu, maka fokuslah kepada itu. Tanggapan miring ya sudah, itu urusan nanti di rumah lah kalau orang bilang. Dia diselesaikan secara pribadi di rumah. Saya mungkin dengan pergumulan itu tersendiri gitu. Walaupun memang pasti sulit sih, tapi kan ya namanya pelayanan nggak ada yang mudah gitu. Nah, cara Mbak Sani sendiri gitu untuk menjalin hubungan kepada jemaatnya atau dombanya itu sebenarnya apakah sudah mencapai pendekatan yang maksimal gitu untuk para jemaat GKI Jati Asih? Karena kan kalau misalnya kita seperti peribahasa ya, tak kenal maka tak sayang gitu. Kalau misalnya nggak dekat ya maka nggak sayang gitu. Gimana menurut Mbak Sani? Apakah sudah maksimal gitu? Kalau ditanya apakah sudah maksimal, tentu belum. Apalagi dengan saya berada di sini tuh terhitung baru sebentar gitu. Dan berdirinya GKI Jati Asih sudah 21 tahun. Separuhnya saja saya belum ada gitu. Jadi mau ditanya maksimal tentu belum. Pasti saya bicara tentang progres, tentang rencana-rencana ke depan yang sifatnya bukan hanya pribadi saya saja, harus ada juga hal yang menyangkut tentang bagaimana respon dari jemaat itu sendiri gitu. Ya intinya tadi Mbak Cika bilang tak kenal maka tak sayang gitu kan. Berarti kan bukan hanya satu orang yang bicara gitu. Bukan hanya satu orang, tak kenal maka tak sayang, berarti ada dua pihak. Keduanya harus sama-sama terbuka. Keduanya harus sama-sama percaya gitu. Memang meletakkan kepercayaan itu yang susah. Pastinya saya yakin itu butuh waktu, butuh proses. Tapi saya percaya juga bahwa itu bisa sampai pada titik yang baik nanti di waktu yang akan datang. Oke. Tapi menurut Mbak Sani sendiri, pandangan secara umum nih, GKI Jati Asih menurut pandangan Pendeta Sani itu kira-kira seperti apa sih? Secara umum. Seperti apa? Secara umum.
Seperti Setelah 6 tahun gitu ya melayani di GKI Jatiasi, melewati lika-liku seperti Mbak Sani tadi bilang gitu ya, baik itu dari sisi majelis, jemaat ataupun apapun gitu. Menurut Mbak Sani sendiri, kira-kira pandangan secara umum GKI Jatiasi gitu apa sih? seperti Indonesia, Maksudnya apa kalau Indonesia tuh? penuh dengan keragaman, keunikan, keindahan yang sifatnya tidak akan habis, tapi tetap harus dipelihara, tetap harus dijaga supaya tetap jadi Indonesia yang utuh. Tentunya keragaman itu juga pasti ada positif negatifnya. Maksudnya ada apa ya kalau dibilang bahasanya, ya ada mungkin ya tadi hal-hal ketidakpercayaan baik terhadap pemimpin ataupun terhadap rekan sepelayanan gitu. Ya kan di Indonesia begitu juga kan. Banyak juga yang tidak percaya dengan presiden, bagaimana dia memimpin, tapi presiden tetap harus menjalankan kerjaannya. Itu. Oke, jadi ini merupakan pertanyaan terakhir ya Mbak Sani ya, dan mungkin ini jawaban dari pertanyaan yang tadi ada di narasi yang sudah ditampilkan gitu. Ini sekaligus harapan dan juga komitmen, bukan dari Mbak Sani doang sih, tapi kita mau tahu nih jawaban dari Mbak Sani. Kira-kira setelah melalui tantangan, menemui berbagai keragaman, keunikan di GKI Jatiasi, apakah gereja GKI Jatiasi kira-kira akan tetap bertahan? Dengan segala keragaman dan keunikannya, ya, akan bertahan. Untuk berapa lama? Untuk berapa lamanya, ya waktu itu kan sesuatu ukuran manusia, jadi buat saya nggak ada ukurannya. Tetapi bertahan konteksnya di sini adalah bagaimana orang-orang di dalamnya, umatnya sebagai persekutuan tubuh Kristus mau bersama berubah lebih baik. Pastinya akan bertahan pun, dan juga tentunya tidak melupakan untuk menjadi berkat. Gitu. Jadi kalau ditanya untuk berapa lamanya, saya tidak mau berbicara angka karena itu sesuatu yang juga tidak pernah pasti. Tapi akan menjadi bertahan itu akan menjadi sebuah kepastian adalah ketika kita dengan keragaman dan keunikan itu mau menjadikan itu semua sebagai kekuatan, dan tentunya untuk melakukan pelayanan sehingga tugas gereja yang membawa damai sejahtera itu dapat terwujud. Begitu. Berarti sebenarnya bertahannya sebuah gereja itu bukan hanya dari faktor pendeta atau majelis, tapi sepertinya itu merupakan suatu elemen yang harus kita satukan gitu, baik dari pendeta, majelis, jemaat, keunikannya, keragamannya, menjadi suatu kekuatan yang nantinya akan kita pakai gitu untuk tetap bertahan di banyaknya tantangan zaman di zaman sekarang gitu ya Mbak Sani ya. Oke, terima kasih Mbak Sani untuk malam ini. Semoga tetap sehat, jaga imun tubuh, jaga kesehatan. Salam untuk anak di rumah, bapak di rumah ya. Terima kasih. Oke, sebagai penutup, kayaknya kita harus mensahkan umur 21 tahun gereja GKI Jatiasi dengan tiup lilin ya. Tiup lilin. Oke, kipas lilin. Protokol kesehatan tetap jangan lupa ya. Oke, mungkin bisa kita berdiri. Dan saat ini juga telah hadir Ketua Panitia Natal, ada Bapak Immanuel, dipersilakan untuk bergabung bersama kami. Ada juga majelis pendamping kita, ada Bapak Gunawan, dipersilakan. Dan mungkin panitia untuk kuenya, mungkin bisa langsung diberikan ke pendeta kita. Oke, mungkin kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun ya untuk Gereja GKI Jatiasi. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa
kita bisa tepuk lilin bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yeay! Selamat ulang tahun GKI Jati Asih. Dari masuk SD saya. Saya bergereja di sini dari 14 Februari 2014. Tahun berapa ya? Yang pas waktu itu yang tempat duduk majelis masih di situ tahun berapa ya? Saya bergereja di Jati Asih. Kira-kira saya mulai tahun 2003. Sekitar 8 tahunan lah. Sejak 15 tahun yang lalu. Gereja udah sekitar 15 tahun. Dari gue lahir pokoknya, dari tahun 96. Tahun 96 nih kalau nggak salah gereja belum ada nih tempat gue berdiri, belum ada sayapnya. Sudah 7 tahun semenjak anak saya berumur 3 tahun yang paling besar. Saya berjemaat di GKI Jati Asih hampir 2 tahun. Dari umur berapa gue? 4 tahun kalau nggak salah. Oh, 20 tahun. Seperti sebuah buku. Ibadah. Semuanya sih. Tempat saya untuk melayani dan bersekutu. GKI Jati Asih menurut saya cinta. Ya. Rumah. Main iya, pelayanan iya. GKI Jati Asih itu unik. Jaya lah. Sebuah kenangan yang selalu punya cerita di setiap waktunya. Tempat saya belajar, tempat saya bermain. Tentunya buku yang kosong sudah dituliskan dan masih ada lembaran lain yang harus dituliskan. Yang kelak bisa dibaca lagi. Jadi kenangan tersendiri. Halo, nama saya Christian. Perkenalkan, nama saya Vincent Franklin Kurnia. Gue Hendy. Saya Doli Blani Simorangkir. Nama saya Pascal. Nama saya Elizabeth Lucy Kiniartati. Saya Penatua La Rosa Tambunan. Perkenalkan, nama gue Noel. Nama Nurdin. Pakai aja. Nama Ray. Nama saya Aji. Saya, Pendeta Budiningrum Sani Nurwidia, mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk GKI Jati Asih. Selamat ulang tahun yang ke-21 untuk GKI Jati Asih. Selamat ulang tahun untuk GKI Jati Asih yang ke-21. Selamat ulang tahun untuk GKI Jati Asih yang ke-21. Selamat ulang tahun GKI Jati Asih yang ke-21. Semoga GKI Jati Asih makin jaya, makin sukses, terus makin banyak jemaatnya dah. Semakin bertransformasi menjadi jemaat yang hidup, jemaat yang bertumbuh. Kiranya gereja ini semakin bertumbuh dan dapat melayani semakin luas lagi di masyarakat. Teruslah berkarya, teruslah melayani Tuhan Yesus dengan penuh kasih. Oke, semoga bisa tetap menampung cerita-cerita baru untuk semua jemaat yang bergereja di sini. Semakin bertumbuh, semakin ada cinta. Kiranya segala bentuk kreativitas yang kita miliki bisa dapat memuliakan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Selamat ulang tahun buat GKI Jati Asih. Semoga sukses selalu. Amin. Semoga tetap berjaya. Semoga GKI Jati Asih semakin maju. Mantap. GKI Jati Asih menurut saya ini off tadi. Kenapa saya Lagi syuting Pak, main masuk-masuk aja Bapak. Selamat
Ya cukup menyenangkan aja. Memorable lah, memorable banget GKI itu.